Nah, balik lagi ke sejarah nih, Bah nih. Kalau sejarah awalnya lahir langsung di Rancakalong atau ada dari mana Tarawangsa itu datang atau memang genio atau asli ciptaan Rancakalong, Bah? Sekitar abad ke-14an Rancakalong teh kabeungkeut ku Pajajaran. Ke-14 ku Pajajaran. Oke, ti dituna mah ti abad ke-7 Rancakalong kabeungkeut nyata ku Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Galuh Pakuan gentos Pajajaran masih kene kabeungkeut. Dina sekitar abad ke-15 pertengahan aya piunjuk nyata ti Pajajaran Rancakalong kadang ngadahup nyata ka kadaleman Sumedang Larang. Tidinya dijelek we lahir nyata ieu teh Tarawangsa. Peralihan eta teh gitu. Tapi bintik-bintik mah Tigaluh kene ieu teh Tarawangsa teh. Tigaluh kene terus Pajajaran. Terus ayeuna di Sumedang Larang. Seni hormatan atau seni hormat yang artinya menghormati kepada syariat dan hakikatnya. Artinya hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya kepada kita semua. Menghormati tidak ada bangsawan, tidak ada menak, jabatan atau pangkat, semuanya sama. Dan yang turut menari tarian Tarawangsa asalnya gerakannya bisa seperti apa tergantung yang mendampinginya. Ada yang seperti pencak, ada juga yang berlari-lari, ada pula gemulai dan lainnya. Tidak apa-apa, karena memang ada dulunya kakek buyutnya seperti Eyang Pasir Dogdog atau yang disebut-sebut pangersa Eyang Singalanto yang sering menari dengan gerakan seperti pencak silat dengan gaya lucu, yaitu selalu mengangkat kakinya sebelah ketika melakukan gerakan pencak silat. Biasanya seni Tarawangsa selalu dipertunjukkan dalam ritual siklus penanaman padi, misalnya dalam mengalaksa yang berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya ini biasanya melibatkan para penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam pertunjukan hormatan Tarawangsa biasanya dimulai dengan tarian Saihu atau saman penari laki-laki, disusul para penari perempuan. Mereka bertugas mengundang dan menurunkan sosok Nyai Sri Pohaci atau Nyi Pohaci Sang Hyang Dangdayang Asri, Dewi Asri atau Dewi Sri sebagai Dewi Padinya masyarakat Sunda dan para leluhur. Kemudian para penonton yang ada di sekitar tempat pertunjukan juga ikut menari. Tarian Tarawangsa tidak terikat oleh aturan-aturan pokok, kecuali gerakan-gerakan khusus yang dilakukan Saihu dan penari perempuan yang merupakan simbol penghormatan bagi Dewi Padi. Tak ada gerakan khusus untuk melakukan tari atau ngimbing Tarawangsa. Setiap orang melakukan senyaman dan sebisa mungkin yang ia lakukan, asalkan gerakannya seirama dengan alunan musik tersebut. Menari dalam kesenian Tarawangsa bukan hanya merupakan gerak fisik semata, melainkan sangat berkaitan dengan hal-hal metafisik. Bahwasannya tarian Tarawangsa adalah tarian yang berawal dari jiwa atau batin. Oleh karena itu, tidak heran apabila para penari dalam pertunjukan seni Tarawangsa sering mengalami trans atau tidak sadarkan diri. Tarawangsa bisa menjadi media untuk menyalurkan emosi. Musik Tarawangsa bisa membawa setiap orang yang mengikutinya untuk mengeluarkan emosi-emosi tertentu, baik itu riang, sedih, hingga tak sadarkan diri. Tarawangsa adalah salah satu jenis kesenian tradisional yang paling luhur atau paling tua di daerah Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, kesenian ini memiliki kekhasan dalam hal instrumen musiknya.
Kata tarawangsa juga termuat dalam kitab-kitab kuno abad ke-10 yang ditemukan di Pulau Dewata, Bali. Kata tarawangsa dapat ditemukan dalam literatur tersebut dengan kata lain rawangsa dan trawangsa. Bahkan pada masa itu kesenian ini sudah hidup pada masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali. Namun seiring perkembangan zaman, kini bekas maupun artefak dari alat musik ini sudah tidak ditemukan lagi. Bahkan masyarakatnya pun sudah tidak lagi mengenalnya alat musik ini, terutama di wilayah Jawa maupun Bali. Argumen tersebut muncul dari catatan Jaap Koens dalam bukunya Hindu-Japanese Musical Instruments tahun 1968. Alat musik tarawangsa dimainkan dengan cara digesek dan selalu diiringi dengan jentreng atau kecapi tarawangsa. Alat musik tradisional lainnya yang dimainkan dengan cara dipetik. Tarawangsa adalah kesenian rakyat Sunda yang berusia lebih dari 500 tahun. Naskah Sangsewaka Dharma yang diperkirakan berasal dari abad ke-15 telah mencatat keberadaan kesenian ini. Tarawangsa disebut juga dengan ruang kepada Yang Maha Esa, mendekatkan diri agar langsung melihat lebih dekat untuk lebih mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk tahu diri, menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu maha segalanya, maha agung, maha wenang atau yang terkandung dalam Asmaul Husna. Atau nerawang juga harus ada aturan dan tata caranya sesuai petunjuk Rasulnya agar lebih terarah dan tidak menyimpang. Itulah sebabnya cipta karsa gerak dan suara menjadikan spiritualitas tinggi upaya pencapaian lebih dekat lagi dengan ilahi. Ada tata krama beserta sakralannya yang serat akan pitutur atau aturan turun-temurun hingga sekarang tetap lestari beserta kandungan-kandungan spiritualitas dan filosofinya. Nyai Sri merupakan simbol padi dengan tugas dan pengurusannya untuk hidup berkehidupan beserta keilmuan pengetahuannya, yakni semakin padi menguning atau semakin banyak biji-bijinya, maka semakin menunduk. Begitupun dalam kehidupan diri kita, semakin banyak ilmu pengetahuan beserta kepunyaan seperti harta, tahta, mahkota, maka seharusnya semakin nunduk, artinya tidak ada kesombongan dan tetap tunduk kepada Sang Pencipta. Sedangkan patung laki-laki disimbolkan sebagai artos atau uang, ataupun harta lain, yaitu sesuatu yang penting untuk melengkapi keberadaan Nyai Sri. Artinya harus selaras, saling silang, dan tidak bisa ditinggalkan satu sama lainnya. Realitanya tidak akan bisa jikalau salah satunya tidak ada. Diumpamakan beras atau tidak makan, beras atau pangan, walaupun banyak uang tetap harus makan siapapun kita. Tidak ada tenaga atau energi tanpa makan beras atau makan nasi. Adapun sapu ratina atau sesaji, sesajen, sebagai salah satu perlengkapan yang selalu ada ketika pertunjukan tarawangsa yang banyak memiliki simbol-simbol khusus dalam keterikatannya dengan diri kita sendiri, dengan semesta alam beserta segala isinya, juga sebagai simbol berserah diri kepada ilahi dan hanya kepadanya lah kita kembali. Kemenyan yang dibakar dalam barukuyan sebagai simbol sebuah interaktif media komunikasi. Misalnya jika kita berniat dan bermaksud lalu diungkapkan dalam hati, sambil membakar kemenyan tersebut timbullah asap, dan asap itu akan menuju ke atas terbawa oleh dua malaikat, yakni malaikat rahmat dan laknat.
untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya keinginan umatmu dalam hal kebaikan akan disampaikan oleh malaikat rahmat, sedangkan malaikat laknat menyampaikan hal keburukan. Dalam hal ini keburukan yakni sebuah ujian atau cobaan.